Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Al-Quran Menuju Kulab Sumber Beras Mencar Banyuwangi. Saya juga merupakan siswa PPG di UINHAS Jember dengan nomor induk mahasiswa PPG 2454011100008. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja terkait PPG di SD Al-Quran Menuju Kulab Sumber Beras Banyuwangi, tepatnya kelas 5 dengan materi hari akhir atau hari kiamat. Kepada Bapak Ibu dosen atau panitia, selamat menyaksikan. Kiamat, bersiap, beri hormat, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bilfirli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Apa kabarnya semuanya? Baik? Baik. Ada yang hadir? Hadir semua ya? Oke. Semangat belajar pada pagi hari ini? Semangat. Semangat ya? Oke, anak-anakku semuanya, pada pertemuan pada pagi hari ini kita masuk ke bab 7. Mungkin kalau di buku sampean di halaman 18 ya? Di halaman 18, sama bisa dicek di LKS-nya atau di bukunya. Yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Oke, kalau di buku itu halaman 18 ya? 17. 17, 18. Oke, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Di kehidupan telah berhenti. Ya, di kehidupan telah berhenti. Nanti akan Bapak menjelaskan terkait apa kehidupan berhenti itu. Jadi seperti ini. Apa kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor atau tsunami? Ada yang pernah melihat nggak? Ada. Kalau di berita atau di TV atau di apa? Kalau sekarang biasa di YouTube, di Facebook atau di TikTok, pernah melihat nggak? Pernah ya. Pernah melihat ada bencana alam, ada entah itu banjir, ada tanah longsor dan sebagainya. Oke. Terus apakah kalian juga pernah melihat ada orang yang meninggal tetangga sama?
Pernah enggak? Pernah. Pernah enggak? Pernah ya? Ya, mungkin kita pernah melihat siapanya atau saudaranya sampean, siapanya, kan gitu. Kan masih punya bapak ibu semua, toh? Masih punya. Oke. Terus, ya, ketika sampean melihat bencana atau kematian itu, apa yang sampean rasakan? Sedih, pengen membantu, terus apalagi? Apalagi kalau ada bencana ini, sampean harus bagaimana? Atau kalau ada saudaranya meninggal atau tetangganya meninggal, sampean harus bagaimana? Kalau ada yang meninggal, sampean harus biasanya melayat atau tak kan gitu nggih? Ya, di ini itu semuanya. Ini, Bapak kasih gambar. Ini tahu gambar ini? Gambar apa saja? Tsunami. Ada tsunami, ada banjir, terus ada erupsi. Nah, ini termasuk salah satu bencana yang mengakibatkan kematian. Ya, kalau ada banjir itu ada tsunami. Kan pernah itu kejadian tsunami di mana? Ada yang tahu? Aceh. Di Aceh. Tahun berapa? Ada yang 2004. berapa? 2004. 2004. Itu kan banyak sekali yang meninggal kan ya? Ya, banyak sekali. Nah, itu salah satu kejadian kejadian alam yang terkait apa? Terkait hari akhir. Ya, ada hari akhir atau hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu ada dua sebenarnya. Ada hari kiamat sugro dan ada hari kiamat kubro. Ya, ada mungkin yang pernah tahu apa itu kiamat sugro, kiamat kubro? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Oke, apa lanjut? Ini ada apa? Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang berbunyi gini, wama adro kamal ya yauma yaku nunasu kal rasul watakunu jibalu kal mahfuz. Ya, jadi terjemahnya, tahukah kamu apakah Al-Qur'an itu pada hari itu manusia seperti apa? Seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang bertaburan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau pas hari kiamat itu, sama tidak bisa mau sembunyi kemana itu tidak bisa sudah. Kalau pas kiamat itu, ya. Jadi kalau dulu, ya kalau di Banyuwangi itu ada, kalau tidak salah tahun berapa ya, itu ada seperti peramal. Dia meramalkan tanggal sekian kiamat. Kalau pengen selamat harus mengungsi ke Gunung Serawet. Pernah dengar enggak? Itu tahun berapa ya? 99 atau 2000-an itu. Itu seperti itu. Dulu Gunung Serawet itu, ya dulu itu ya gunung saja. Tiba-tiba ada seorang yang meramalkan bahwasanya kalau besok lupa saya bapak tanggalnya. Tanggal sekian mau ada kiamat. Sampean kalau mau selamat harus mengungsi ke Gunung Serawet. Makanya sekarang Gunung Serawet ramai. Karena banyak orang yang mengungsi. Ada yang sampai jual rumahnya, atau bendanya dijual, dia mengungsi ke sana. Enaknya waktu itu apa? Ketika bapak masih di pondok, harga ayam murah, semuanya murah. Orang pada takut. Terus pokok kayu, ya semua cepat laku, dijual murah. Jadi anak pondok panen, gitu beli murah. Ya. Jadi penjelasannya terkait hari kiamat itu menggambarkan adalah peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Pada ayat ketiga hingga kelima Allah menjelaskan bahwa pada hari itu manusia akan seperti anak-anak yang berdebaran atau seperti laron lah. Dia terbang ke kanan ke kiri tidak jelas, ya kan? Kan tidak ada laron terbangnya bareng ke kanan semua kan enggak, ya kan? Semuanya tawawur ya.
terbangnya tidak jelas gitu. Dan gunung-gunung akan menjadi seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Jadi gunung itu berterbangan. Ya, seperti tabrakan. Gunung itu tabrakan. Lah gunung nabrak saman kecil kayak gini, ya hilang namanya gitu. Nah, kiamat itu kejadian yang sangat luar biasa, yang sama tidak bisa menghindari. Kapan kejadiannya? Ya hanya Allah yang tahu. Kejadiannya kapan? Itu ya. Makanya eh, dengan adanya hari kiamat itu kita dianjurkan untuk apa? Di dunia ini kita berbuat baik terus, ya berbuat baik. Karena apa? Besok akan ada hari kiamat, ada kematian. Sampai ya bakal mengalami mati. Bapak ya juga bakal mengalami mati. Makanya jangan gampang nyalai temennya, karena itu dosa. Dosa kalau temen tidak maafkan, ya sudah sampai dituntut ke akhirat kan gitu. Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Di pengertian hari akhir. Di dalam pandangan Islam, hari akhir itu dikenal sebagai hari kiamat. Ya, tapi kiamat itu sebenarnya ada dua, gitu. Ada kiamat kubro dan ada sugro. Kalau yang kubro, ya hari kiamat besok. Hari kiamat besok, nggak tahu kapan itu. Tapi sebelum kita mengalami hari kiamat kubro, kita akan mengalami hari kiamat sugro. Kubro ya artinya besar, hari kiamat besar, wes semuanya itu. Ada hari kiamat sugro. Ya, kalau hari kiamat sugro itu apa namanya? Hari kiamat kecil, jadi tidak bareng. Ketika mengalaminya tidak bareng, tidak mati. Ya ada matinya dilalah bareng. Ada yang matinya gentenan, gantian, gitu. Ada siapa dulu? Ada yang pengen daftar duluan? ya, ya seperti itu. Jadi hari kiamat itu hari di mana semua orang itu mempertanggungjawabkan amalnya, perbuatannya di dunia. Selama di dunia itu ngapain dia? Gitu. Ngapain? Maka di hari kiamat itu ada yang namanya yaumul hisab. Hari di mana sama itu dihitung. Iki, ya ini kebaikannya sekian, keburukannya sekian. Ini nyalai koncone, ya toh. Ada yang ambil uangnya temennya, ya toh. Itu akan dihisap semuanya. Iya kalau di sini sama, tidak ada yang ngaku. Cuma di sini ada yang kehilangan uang temennya. Ditanya semua, tidak ada yang ngaku. Tapi kan dicatat sudah. Besok itu ya konangan sama, ada rekamannya, diputar rekamannya, enggak. Ya toh. Besok di hari kiamat itu mulutnya dikunci. Yang bicara apa? Ya tangannya. Dulu ngambil pakai tangan yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ngomong tangannya. Gitu. Besok di hari kiamat itu seperti itu. Iya sama nenek sekarang ngapusi ya, terserah sama mau ngapusi gimana. Tapi besok pas di hari kiamat tak bisa sama ngapusi. Karena yang berbicara itu tangannya sama seperti zaman sekolah. Bilang ke bapaknya berangkat sekolah. Tapi di jalan menggol. Besok ketika ditanya yang bicara kakinya. Dulu sama bilangnya berangkat sekolah, tapi di tengah jalan menggok, kakinya ngomong iya dulu saya pamitannya berangkat ke sekolah, tapi kakinya ngomong enggak mesti, saya diajak menggok, diajak main, dia berangkat ke sekolah, ya. Jadi besok di hari kiamat itu seperti itu, gitu nih. Ini jenis-jenisnya, jenis-jenis atau tanda-tanda hari kiamat. Di kiamat itu ada dua, diantaranya adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, sugro artinya kecil. Ya, ini seperti ini. Kiamat sugro atau kiamat kecil, jadi kiamat atau peristiwa yang menandai akhir kehidupan individu atau kelompok tertentu tanpa mengakhiri seluruh dunia. Contoh kiamat kecil meliputi kematian, ya toh? Kan sendiri-sendiri itu. Matinya sama sendiri, kan enggak ngajak temennya, ayo mati bareng, kan enggak lah. Ya, terus ada bencana alam, kayak di sini aman-aman saja, enggak ada bencana alam, enggak ada gempa, enggak ada tsunami, enggak ada banjir, tapi di tempat lain kan ada, ya, ada yang kena tanah longsor, terus meninggal, ada yang banjir, kintir, apa bahasanya kintir? Hanyut, ya, meninggal, ya toh? Terus seperti tsunami,
Yang di Aceh itu sampai ribuan, berapa ratus ribu itu, ya yang meninggal. Ya itu namanya kan sampean tidak mengalami, sampean tetap hidup di sini, tapi di sana mereka meninggal. Mereka namanya mengalami kiamat sugro, kiamat kecil, karena tidak semua individu mengalami itu. Ya, jadi itu seperti bencana alam, terus ada kehancuran komunitas. Kalau zaman dulu ada namanya kaum Ad, kaum Samud, atau kaum Nabi Lut. Pernah dengar nggak cerita-cerita ini? Hah? Pernah. Pernah ya, Nabi Ad, kaumnya Nabi Ad, Nabi Samud, Nabi Lut. Kalau Nabi Lut itu kan ceritanya, kalau ada sebuah cerita itu kisah Nabi Lut itu ada kehidupan kedua setelah Nabi Adam. Nabi Adam dilahirkan, diturunkan ke bumi, punya anak turun, ya tak? Setelah itu dimusnahkan semua, tinggal Nabi Lut beserta beberapa orang. Ceritanya, jadi Nabi Lut waktu itu diperintah untuk membuat perahu besar. Perahu besar, di situ ada perwakilan hewan-hewan yang diikutkan, seperti sapi sepasang, ya burung-burung sepasang dan terusnya. Ikutlah perahunya Nabi Lut. Terus ada juga manusia di situ yang dibuat sepasang-sepasang. Ya, itu juga dikatakan biasanya awal kehidupan kedua setelah Nabi Adam. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini hari kiamat sugro. Jadi hari kiamat sugro itu hari kiamat kecil yang tidak semua akan mengalami hal yang sama. Wow. Nah, yang kedua adalah hari kiamat kubro. Ya, ini namanya hari kiamat besar. Ya, kiamat kubro adalah peristiwa besar yang mengakhiri seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran dan itu dijelaskan tanda-tanda peristiwa yang terjadi sebelum dan selama kiamat besar. Ini ciri-cirinya adalah munculnya banyak kerusakan moral dan keburukan di masyarakat. Di masyarakatnya tidak bisa diatur, sakar PDW. Ya, ini juga tanda-tandanya. Ya, banyak minuman keras, banyak narkoba, banyak pencurian, banyak pembunuhan. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Makanya sampai sekolah ini diajari biar apa? Berakhlakul karimah, jauhi hal-hal yang buruk. Biar apa? Kiamatnya tambah lama. Kalau pengen kiamatnya cepat ya sudah. Ini koncone dipukul. Nah, itu tanda-tanda akhlak atau moral sudah rusak. Itu mendekati kiamat, ya. Terus banyaknya fitnah, kebohongan, pengkhianatan, kesamaan tukang ngapusi, ditanya bohong, ya kan? Nah, ini juga tanda-tanda kiamat. Jadi banyak sekali orang yang berbohong. Ya, terus angel, cari orang jujur itu sulit. Maka itu juga tanda-tanda hari kiamat. Di waktu terasa semakin singkat. Sekarang kan sudah terasa. Kalau dulu sehari itu lama. Kalau sekarang nggak terasa, mager main HP di kamar, ya toh. Tiba-tiba lo maghrib, main HP lagi, lo ketiduran, tiba-tiba wes subuh sekolah lagi. Sekarang kan seperti itu. Kalau dulu kan enggak, waktu itu lama. Karena kenapa? Enggak ada gadget itu, enggak ada. Main ngalor ngidul. Ya, jadi waktu itu terasa lama kayak gitu. Terus selanjutnya di tanda-tanda besar datanya hari kiamat, munculnya Dajjal. Ini nggak tahu kapan munculnya Dajjal. Jadi ketika muncul Dajjal itu di tangan kanannya itu katanya surga, di tangan kirinya itu neraka. Jadi besok itu ya semoga kita diselamatkan dari Dajjal. Di Dajjal itu yaitu dia mau fitnah pokoknya, ayo ikut aku. Kalau ikut aku ini tak kasih surga. Kalau tidak ikut aku tak masukkan ke neraka. Ini seperti itu. Nah, ini yang bahaya. Padahal kan tidak boleh kita mengikuti Dajjal. Karena kenapa? Itu menyebutkan Allah. Dajjal itu nanti ngaku-ngaku seperti Allah gitu. Bahasanya harus ikut saya. Gitu. Kalau ikut saya tak kasih surga. Kalau tidak ikut tak kasih neraka. Padahal ya kita jangan ikut. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Kan gitu. Surganya Dajjal itu
nerakanya? Oh. Itu nggih. Ini munculnya Ya'juj Ma'juj. Kalau dulu itu ada Ya'juj Ma'juj. Tapi ketika kalau sama sering membaca surat Al-Kahfi, itu ada keterangannya di situ. Ya'juj Ma'juj itu dikalahkan oleh Raja Dzulkarnain namanya. Itu nggak tahu di daerah mana. Ya, itu dia di penjara. Dipenjara oleh Raja Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain itu diceritanya dia punya tanduk dua. Ini ada di sini. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu dipenjara dikalahkan oleh Raja Dzulkarnain. Tepatnya di daerah mana? Apa lupa. Ya. Terus selanjutnya terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang dari mana? Timur ya. Kalau sekarang timur. Tapi kalau besok enggak. Kalau sudah mendekati kiamat itu terbitnya dari barat. Ini kebalikannya. Barat ke timur. Nah, itu tanda-tanda. Ya. Terus munculnya binatang besar, dabah. Ini Bapak kurang tahu. Dabah itu seperti apa? Terus selanjutnya adalah kehancuran alam semesta. Di langit terbelah, gunung-gunung hancur, dan bumi digoncangkan. Jadi kalau sampai sering baca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi bergoncang. Ya, bumi ini seperti gempa, tapi lebih dahsyat dari gempa. Ya, jadi manusia bertanya ada apa? Lah itulah tanda hari kiamat. Jadi dijelaskan di surat Idza. Sama kan hafal loh. Lali, lupa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayo, ada yang masih hafal? Ayo baca bareng. Bismillah. Ayo, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin yuhaddisu akhbaraha anna rabbaka awhaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya. Jadi itu surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu menjelaskan hari kiamat. Ya. Besok proses hari kiamat yaitu ada tiupan sangkakala. Teman tahu malaikat yang meniup trompet siapa? Israfil, ya. Oke, nanti ini. Di tiupan pertama itu semua makhluk hidup akan mati. Mati bareng sudah. Ditiup, bahasanya itu adalah tanda kiamat. Ya. Tiupan pertama. Tiupan kedua, semua makhluk dibangkitkan dari kubur. Hidup. Jadi yang sekarang itu sudah meninggal semua, itu besok akan dihidupkan semua. Ya, hidup seperti bahasanya apa ya? Seperti tumbuhnya kecambah dari tanah. Bibit kalau buah tumbuh itu, nah seperti itu. Tumbuh seperti kecambah semuanya. Ya. Setelah tumbuh itu, ada yang menceritakan bahwasanya ketika tumbuh itu, manusia itu berdasarkan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya sering nyalai koncone, kelakuannya seperti anjing, dia berkepala anjing. Ya, berkepala anjing. Kalau dia kelakuannya seperti ular, ya, dia akan berkepala ular. Badannya manusia, ini seperti itu. Ya, jadi ketika dibangkitkan dari kubur seperti itu. Makanya sama di dunia ini berbuatlah baik. Biar apa? Ketika dibangkitkan besok, sampean tetap jadi manusia. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah ketika sudah bangkit semuanya, ada namanya hari hisab, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Hari hisab, sama dihitung sudah satu persatu. Itu wis ada yang hitung, sama Bu antri ini berapa tahun Pak? Kan enggak sudah, itu ada petugasnya sendiri. Sama dihitung, ayo Pak Nadine tuh Mama, ini pas hidupnya ngapain? Dihitung sudah. Ya, di mana di hari itu mulutnya dikunci. Kalau mulutnya tidak dikunci, ya pasti
ngengkel ya toh, enggak, saya udah ngelakuin itu, enggak kan gitu, ngengkel loh. Tapi kalau mulutnya sudah dikunci, baru dia enggak bisa ngaku, enggak bisa bohong. Yang ngomong apa? Tangannya, telinganya. Mana Din ketika hidup sampai sering ngerasani koncone apa enggak? Lah mulut deh, kok enggak, tapi telinganya ngomong. Ya, itu dulu sering ngerasani. Nah, gitu, hati-hati ya. Di hari hisab itu seperti itu semuanya. Nggak bisa ngapusi, ya, nggak bisa ngapusi. Ya. Terus setelah itu dari hisab nanti ditimbang. Yang berat amal baiknya atau amal buruknya. Kalau amal baiknya maka diantarkan ke surga. Nah, tapi kalau amalnya buruk harus dibersihkan dulu di neraka. Ya, jadi itu. Sama hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, harus di dunia ini kita harus berbuat baik. Kalau disalih temennya ya sudahlah, nggak usah dibalas. Cukup mengingatkan, bacanya yang sama laku itu salah. Ya, gitu ya. Jangan dibalas. Ya, atau didoakan biar temennya menjadi anak-anak yang baik. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini hikmah hari akhir. Ya, makanya kan saya berharap dengan kita mempelajari hari kiamat, ya, sama menjadi introspeksi atau meningkatkan ketahuan kepada Allah. Oh iya, besok hari kiamat itu dihisab. Ya toh, hari kiamat itu kita kalau amalnya kebanyakan buruk, kita di neraka. Kan gitu ya. Makanya hati-hati ya. Terus mendorong perbuatan baik, menghindari dari perbuatan dosa, kita memberikan harapan dan kesabaran, mengingatkan tentang kehidupan yang kekal. Besok di akhirat itu hidup kita kekal selamanya. Hidup dan mati itu hanya di dunia. Besok di akhirat enggak, zaman hidup selamanya. Ya, seperti malaikat, seperti nabi-nabi yang hidupnya kekal. Ya. Selanjutnya adalah membangun rasa keadilan. Biar adil sama nyalai koncone. Ada barang-barang temennya yang bisa disalahin, yang bisa diambil gitu ya. Terus mendorong ketakwaan dan keikhlasan, terus menumbuhkan rasa takut dan harapan. Jadi zaman merasa takut, merasa oh ya saya tidak pengen nyalai temennya, saya tidak pengen dan terusnya. Ya, jadi ini hikmahnya hari kiamat. Oke anak-anak, ini pelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk Bapak ingin tahu seberapa teman memahami materi yang sudah Bapak ajarkan. Makanya saya Bapak kasih tugas membuat poster ya, poster hari kiamat ya. Sama ambil dari rangkuman-rangkuman materi tadi. Ya, boleh. Sama apa? Ya kelompok satu apa? Kelompok dua apa? Kelompok tiga apa? Ya, tadi sesuai. Nah, nanti ada yang menjelaskan. Ya, kelompoknya ada yang menjelaskan. Ya, poster apa yang sama dapat. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk membuat. Oke. Nanti Bapak dampingi ya bagaimana prosesnya. Monggo dibuka laptopnya. Bisa dibuka. Ini bisa. Bisa gitu. Betul ya. Coba ya.
Gimana Mbak Nadine? Oh, nggih, saya cukup. Nggak apa. Ayo, bisa buatnya. Nah, gabung sama Mbak Nadine. Gabung sama Mbak Nadine sebelah. Ini sepertinya. Sama hijau. Nah, Mbak Nadine, barengan. Hijau. Nih. Ini nggak apa. Oke, dikerjakan semuanya nih. Ini apa? Oh, sama. Ayo, dikerjakan. Nggih. Oke, sampun. Sampun. Oke. Oke, kelompok siapa dulu yang pengen present? Satu. Mbak Nadine. Oke. Cik cik. Oke, Mbak Nadine gimana? Mengenal hari akhir. Hari akhir maknanya hari di mana seluruh Lihat teman-temannya. Ya, kelompoknya Mbak Nadine. Ulang, Pak. Ya, ayo. Mengenal hari akhir. Hari akhir maknanya hari di mana seluruh kehidupan dunia ini akan berakhir dan seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah. Hari akhir juga sering disebut sebagai hari kiamat. Dalam ajaran Islam, kepercayaan terhadap hari akhir merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hari ini adalah saat di mana amal perbuatan setiap individu akan ditimbang dan setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu, keyakinan akan hari akhir mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan agar kita dapat meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oke, terima kasih, kasih aplaus untuk kelompoknya Mbak Nadine. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa? Tarik ya. Nah, Mas Pengepi. Oke, ayo dilihat. Ini kelompoknya bisa lebih. Oke, ayo
Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua. 1. Tanda-tanda kiamat kecil menunjukkan akan datangnya hari kiamat. A. Munculnya berbagai fitnah. B. Bermunculan nabi palsu. C. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. D. Perbuatan riba banyak terjadi. E. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. 2. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. A. Matahari terbit dari arah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. V. Munculnya binatang melata di bumi. G. Munculnya awan debu asap di timur dan barat. H. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Alhamdulillah. Oke, kasih aplaus untuk Terima kasih. Mas Samsi. Oke, anak-anakku semua, terima kasih semuanya. Semua sudah cukup memahami ya materi pada pagi hari ini. Seperti sama juga bisa membuat poster ringkasan tentang materi pada pagi hari ini. Ya. Terus selanjutnya, Bapak akan memberikan tes kepada sampean, nanti sampean isi semuanya. Ya, nanti sebagai penilaian Bapak kepada sampean semua, sejauh mana pemahaman sampean tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Oke. Ini semua dikerjakan. Ya, nanti kasih waktu berapa? 10 menit selesai? Insya Allah. Selesai ya? Ya. Oke. Sampean kerjakan ya. Oke, sampean kerjakan semuanya. Oh, nggih. Bisa dibantu nanti teman-temannya kalau sudah. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pertemuan pada pagi hari ini insya Allah sudah selesai. Terima kasih kehadiran semuanya. Bapak berharap dari pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait hari akhir, ya, saya berharap sampean lebih menambah ketakwaan kepada Allah, ya. Jadi sampean tahu bahwasanya besok di hari akhir itu sampean akan dihisab, ya toh? Sampean akan dimasukkan di neraka atau di surga. Sampean tinggal milih mau masuk neraka apa surga. Neraka apa surga? Surga. Berarti kalau sampean semua kepingin masuk ke surga, maka berbuatlah baik. Berbuat baik kepada siapa? Ke semuanya. Ya, di dunia ini. Ke manusia, sesama manusia, ke hewan, ke tumbuh-tumbuhan. Jangan buang sampah
sembarangan yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Ya toh, jikalau sama temannya ya berbuat baik, sering berbagi, bersedekah, bersedekah, sering membantu. Karena perbuatan-perbuatan baik itu semuanya dicatat, perbuatan jelek juga dicatat. Kalau timbangan amalnya lebih banyak baiknya, maka masuk ke mana? Ke surga. Ya, kalau catatan buruknya yang lebih banyak, masuk ke neraka. Oke. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, masih semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan atau keimanan kita, menambah keimanan kita, ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa istirahat.